Baik, selamat malam, sore, siang, dan kepada Mas Mbak Asdos Jaringan Komputer 2024. Perkenalkan kami dari kelompok A14 ingin melakukan demo untuk praktikum jaringan komputer modul ketiga. Mungkin sebelumnya perkenalkan nama saya Aloysius Jafar Ilmanto dengan NRP 176 dan rekan saya Andi Alian Inaya Batoza dengan NRP 196. Baik, mungkin di sini saya akan izin menjelaskan untuk yang nomor satu atau untuk yang nomor 0 yaitu untuk konfigurasi dan topologi. Nah, seperti terlihat pada layar ini adalah topologi sesuai yang telah diberikan dari soal dengan konfigurasi adalah sebagai berikut. Nah, di sini terdapat Dumbledore sebagai router dan juga DHCP relay. Terdapat 6 subnet sesuai dengan topologi, kemudian di-set juga untuk IP tablesnya agar seluruh subnet bisa nanti terhubung ke internet. Kemudian terdapat server NIP sebagai DHCP server dengan IP 3.2, kemudian McGonagall sebagai DNS server dengan IP 3.3, Hagrid sebagai database server dengan IP 4.2, Voldemort dengan IP 4.3 sebagai load balancer 1, Dementor sebagai load balancer 2 dengan IP 4.4, Harry Potter di sini sebagai PHP worker dengan IP 1.2, Ron Weasley sebagai PHP worker dengan IP 1.3, Hermione Granger sebagai PHP worker dengan IP 1.4, kemudian Luna Lovegood sebagai Laravel worker dengan IP 6.2, Felius Wedwig dengan IP 6.3 juga sebagai Laravel worker, Cho Chang sebagai Laravel worker dengan IP 6.4. Kemudian terdapat 4 klien, yaitu adalah Draco Malfoy, Astoria Greengrass, Susan Bones, dan juga Hannah Abbott. Yang keempatnya ini di set IP-nya nanti menjadi dinamis sesuai dengan ketentuan dengan dari soal. Maka daripada itu untuk network interface configuration-nya di set seperti ini, auto ETH0 dengan internetnya nanti dengan IP-nya nanti adalah di set DHCP atau dinamis. Baik, kita masuk ke soal yang pertama yaitu adalah setup subdomain. Nah, untuk subdomain sendiri ini dilakukan di DNS master yaitu ada di McGonagall. Untuk apa saja yang dilakukan adalah terdapat pada script berikut. Yang pertama apt-get update dan juga install brand9. Kemudian kita menambahkan pada name conf lokal kita menambahkan satu zona yaitu hogwarts.14.com tipenya master dan filenya nanti kita bind ke directory Hogwarts di file hogwarts.14.com. Kemudian kita buat uh, directory Hogwarts, kita cp db lokalnya ke file konfigurasi kita. Kemudian di file konfigurasi kita ubah seperti berikut. Jadi di sini terdapat dua subdomain atau record yang pointing ke masing-masing IP sesuai dengan ketentuan soal. Untuk subdomain pertama itu ada Gryffindor, ini pointing ke 4.3, 4.3 atau Voldemort. Untuk Ravenclaw ini nanti sebagai subdomain yang pointing ke Lord Balancer Dementor, seperti itu. Kemudian kita save dan yang selanjutnya adalah ini setup untuk DNS forwarder. Kenapa ini diperlukan? Ini sebenarnya nanti diperlukan pada nomor 5, tapi pada kelompok kami ini kami kerjakan pada nomor 1 sekalian. Jadi pada file name conf.option itu kita menambahkan forwarders yang IP-nya itu kita arahkan ke IP NAT atau yang diberikan dari DNS untuk internet. Kemudian DNS seg validation-nya no, dan kita tambahkan allow query-nya any, seperti itu. Nah, untuk melakukan pengecekan, di sini kami tidak bisa melakukan pengecekan karena pada nomor 1 ini tergantung pada klien yang nanti akan kita jadikan sebagai testernya. Sedangkan klien ini kita belum setup untuk IP pada DHCP server. Maka daripada itu kita lanjut ke nomor yang kedua. Di sini kita setup dari 4 klien tadi yang ingin dibuat IP-nya menjadi dinamis, kita setup DHCP service-nya seperti itu. Nah, untuk nomor 2 ini sendiri, ini pertama kita ke server Snap sebagai DHCP server dan kita dulu. Kemudian juga di Dumbledore ini sebagai DHCP relay kita juga perlu melakukan setup. Nah, lalu untuk setup yang dilakukan apa? Nah, pada DHCP relay, pada DHCP server ini terdapat script seperti ini. Yang pertama kita install ISD DHCP server, kemudian pada ISD DHCP server file itu kita tambahkan ETH0 pada interface v4 karena kita hanya menggunakan IPv4. Kemudian kita tambahkan lagi konfigurasi pada dhcp.conf, yaitu adalah konfigurasi seperti ini. Nah, karena kita tadi ingin men-setup 4 klien sebagai DHCP klien, yaitu adalah Draco Malfoy, Astoria Greengrass, Susan Bones, dan Hannah Abbott. Nah, kita perhatikan di sini keempat klien ini terhubung pada switch 2 dan juga switch 5. Artinya klien ini berada pada subnet 2 dan 5. Maka daripada itu
kita melakukan konfigurasi pada subnet yang memang terkait, yaitu adalah subnet 2 di sini. Kita berikan range sesuai dengan ketentuan pada soal. Option routersnya kita sesuaikan dengan konfigurasi dari topologi. Kemudian option domain name servernya kita arahkan ke DNS server dari menggunakan. Begitu juga dengan Hana Abed dan Susan Bones yang berada pada subnet 5. Kita ubah agar ini mengarah ke subnet 5 dan juga range-nya kita sesuaikan dengan ketentuan yang ada di soal. Coba cek. Nah, pada server Snap dan juga Dumbledore ini sudah tersetup. Nah, untuk melakukan pengecekan, kita pergi ke salah satu klien. Kita coba di Hanabot di sini. Dan kita melakukan IPR. Nah, kita coba lihat di sini bahwa IP dari Hanabot ini sudah berubah menjadi 192.175.5.51. Nah, ini sesuai dengan konfigurasi yang ada um, di DHCP server tadi. Nah, kalau kita coba cek tetangganya itu Susan Bones, ini harusnya dia mengarah ke 5.50. Ya, 5.50 karena yang di range adalah 50 hingga 51 dan range satunya tadi. Oke. Nah, karena kita sudah melakukan pengecekan, maka untuk yang nomor 2 ini sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke nomor 3, yaitu adalah setup khusus untuk Hermione Granger dan juga Cocak. Nah, kalau kita perhatikan pada topologi di awal di sini, kalau yang kita ingin set sebagai IP dinamis itu sebenarnya hanya 4, yaitu Draco Malfoy, Astoria Greencrest, Susan Bones, dan Hannah Abbott. Tapi di sini terdapat penambahan penambahan klien yang ingin diset sebagai DHCP klien, yaitu Hermione Granger dan Cocak. Maka daripada itu, untuk langkah pertama adalah kita mengubah network configuration interface pada kedua klien seperti ini, agar sama seperti yang 4 klien tadi, di set DHCP agar bisa dinamis. Kemudian pada DHCP server atau server Snap kita tambahkan konfigurasi seperti ini. Harus cek. Pada Dumbledore kita juga ada konfigurasi yang Nah, sambil menunggu saya akan jelaskan. Jadi yang dilakukan pada DHCP server di sini itu kita menambahkan kedua kelas baru, yaitu kelas Hermione Granger dan juga Cocang. Kenapa kita perlu memerlukan kedua kelas ini tidak langsung menggunakan konfigurasi ke dalam subnet? Itu dikarenakan uh, jika kita memperhatikan pada topologi yang ingin di-set sebagai IP dinamis itu hanya salah satu node saja, tidak ke seluruh node pada satu subnet. Nah, jadi kita harus membatasi agar kedua node ini tidak menjadi dinamis IP-nya. Nah, itu bisa kita implementasi menggunakan kelas dan juga nanti adalah pool. Nah, untuk match if substring hardware ini itu digunakan untuk mengenali node mana yang ingin yang menjadi target dari DHCP client. Nah, untuk melakukannya yang pertama itu kita harus mengeset secara statis ke masing-masing node, yaitu ke Hermione dan juga Cocang. Kita perlu set agar MAC address-nya ini bisa statis. Nah, ini kita bisa lakukan di network configuration interface. Kita set secara statis agar tidak berganti-ganti ketika uh, servernya atau maaf, ketika node-nya itu di restart. Nah, ini digunakan untuk mengenali. Kemudian pada subnet yang terkait, karena Hermione Granger ini berada pada subnet 1, sedangkan Cocang ini pada subnet 6, maka kita tambahkan kedua konfigurasi ini, dan kita fokus ke dalam pool. Nah, di dalam pool ini kita define range IP yang sesuai dengan ketentuan pada soal. Option routersnya kita set ke DHCP relay sesuai dengan konfigurasi topologi yang kita buat, dan juga kita yang paling penting adalah allow members of Hermione Granger ataupun allow members of Cocang. Nah, ini digunakan agar uh, dari sistem itu mengetahui bahwa pada subnet 1 yang ingin dijadikan DHCP client itu adalah member, yang ingin dijadikan membernya itu hanya Hermione Granger dan juga Cocang, di mana kedua kelas itu memiliki IP atau MAC address-nya adalah sekian, seperti itu. Kemudian pada DHCP Relay atau Dumbledore ini kita tambahkan interface-nya menjadi 1, 2, 3, 5, 6 karena kita sudah menambahkan jalur baru yaitu ke 1, 2, 3, 5, 6 yang terdapat DHCP kliennya seperti itu. Kemudian kita restart. Dan ya, sekarang kita bisa kita coba di Hermione Granger. Nah, jika kita lihat Hermione Granger yang awalnya kita set statis sekarang sudah berubah menjadi range IP yang kita tentukan, yaitu di 1.10. Sedangkan untuk yang di Cocang ini seharusnya di 6.10 atau range IP yang lain. Kita coba, oh ya, ini sudah terset dinamis di 6.10. Maka daripada itu untuk nomor 3 ini sudah berhasil. Kemudian kita lanjut ke nomor 4, yaitu adalah mengubah list type. Nah,
untuk mengubah list time ini kita lakukan di DHCP server. Kita jalankan terlebih dahulu. Oke, kita restart DHCP relay-nya. Nah, di sini akan saya jelaskan terkait apa yang dilakukan. Nah, di sini ada script. Nah, kalau kita lihat pada soal, itu kita hanya tinggal menyesuaikan saja. Seperti di switch 5 ini, di switch 2 ini, kita set peminjaman alamat IP-nya itu 5 menit. Nah, kita coba cek di server snap pada switch 2 itu 5 menit. Nah, 5 menit kita konversi ke detik menjadi 300 second. Begitu juga dengan subnet lainnya sesuai dengan ketentuan pada soal. Kemudian yang pada kalimat yang terakhir itu alokasi waktu maksimal peminjaman alamat IP selama 100 menit atau 6.000 detik. Nah, itu kita bisa set di bagian max list time. Nah, jadi di sini setiap konfigurasi max list time-nya di set menjadi 6.000. Nah, ketika kita melakukan restart dan juga kita cek statusnya apabila sudah berjalan, ya sudah running, kemudian Dumbledore-nya ini atau relay-nya kita restart juga sudah sukses semua, berarti untuk konfigurasi list time di nomor 4 ini sudah berhasil. Kemudian kita lanjut ke nomor 5. Nah, ini memastikan bahwa semua klien uh, harus menggunakan konfigurasi dari DHCP server, menerima DNS Profesor McGonagall, dan dapat akses internet. Nah, kemudian khusus untuk Hermione Granger dan Cho Chang mendapatkan IP statis dari DHCP dengan prefix IP .x.14. Nah, ini kita bisa lakukan dengan mengubah konfigurasi pada dhcp.conf pada DHCP server. Nah, kita tambahkan konfigurasi seperti ini, ada host. Nah, host ini nanti digunakan agar kedua node ini menerima IP statis. Nah, kalau kita ingat pada nomor 3, kita sudah melakukan set statis pada MAC address. Nah, ini kita bisa lakukan untuk mengidentifikasi bahwa host Hermione Granger itu adalah node dengan MAC address itu adalah 2A, F2, dan seterusnya. Jadi ini tepat ke satu node. Kemudian kita set fix address-nya di 1.14, option routernya kita sesuaikan, dan juga domain server ke IP McGonagall. Begitu juga dengan Cocang. Nah, dengan ini kita sudah berhasil harusnya untuk mengeset bahwa Hermione Granger dengan MAC address sekian dan juga Cocang dengan MAC address sekian itu memiliki fixed address yaitu 1.14 dan juga 6.14. Nah, maka kita coba saja di server snap di nomor 5. Oke, ya sudah oke. Kemudian di DHCP relay-nya kita restart. Nah, sekarang kita coba ke salah satu antara Hermione Granger atau Cocang. Kita coba di Hermione Granger. Ini seharusnya IP-nya belakangnya 14, tapi tidak berubah. Mengapa? Nah, ini eh, kita perlu restart terkadang. Karena kita sudah mengubah konfigurasi dari IP-nya. Kita coba di Hermione Granger saja. Oke. Nah, ini sebenarnya sudah terlihat ya. Tapi untuk memastikan kita coba IP A. Nah, sini kita lihat IP-nya sudah berubah menjadi 192.175.1.14. Nah, ini IP-nya juga sudah statis ya. Kemudian untuk pengecekan selanjutnya adalah eh, harus menggunakan konfigurasi dari DHCP server dan juga DNS server. Nah, ini untuk yang DNS server ini kita bisa lakukan dengan mengecek pada resolve.conf apakah name servernya terhubung ke DNS master. Ya, 3.3 ini adalah IP dari McGonagall, artinya sudah terhubung. Kemudian pengecekan selanjutnya adalah kita melakukan ping Google untuk mengetes apakah tersambung ke internet. Ya, sudah tersambung ke internet. Dan yang terakhir adalah kita mengecek nomor 1, apakah konfigurasi subdomain kita sudah benar. Kita coba ping, ya sudah berhasil. Dan satunya lagi ke subdomain Ravenclaw. Ya, sudah berhasil juga. Maka daripada itu, untuk nomor 1, kita sudah berhasil melakukan pengetesan, dan kita sudah berhasil melakukan set untuk IP statis kedua node. Oh ya, ini tadi belum dicoba untuk cocangnya. Kita coba APA. Ya, di sini sudah terset statis ya. Dengan byte keempatnya sudah ganti menjadi 14. Baik, untuk nomor selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baiklah, selanjutnya aku bakal jelasin nomor sampai 10. Nah, jadi di sini nomor 6 tuh di soal dimulai dari asrama Gryffindor menjadi PHP worker. Mereka harus melakukan untuk website berikut menggunakan PHP 7.4. Jadi di sini ada link file yang harus di deploy menggunakan PHP 7.4. Nah, untuk soal ini kita perlu melakukan beberapa setup terlebih dahulu pada seluruh PHP workernya. Dimana install Nginx, unzip, top sama Apache. Terus di sini diinstal PHP 7.4 sesuai dengan ketentuan soal. Terus selanjutnya melakukan konfigurasi tambahan sebagai berikut dengan melakukan download dan unzip menggunakan command wget. Jadi kita nge-download filenya, habis itu di unzip, terus dipindahin ke direktori file www.gryffindorhogwarts.a14.com. Kan di filenya ini terdapat suatu direktori PHP sama file index.php itu dipindahin satu-satu ke direktori www.gryffindor. Habis itu kita lakuin konfigurasi pada Nginx-nya, di mana kita nge-copy defaultnya dengan membuat direktori baru, dengan membuat file baru Gryffindor Hogwarts. Terus di dalamnya itu kita ngisi di servernya seperti ini, di mana rootnya ini buat nentuin direktori tempat situs berada, terus location untuk mengatur pemrosesan file PHP menggunakan PHP FPM. Jadi include snippets itu mengambil pengaturan standar untuk FATS CGI. Habis itu di sini kita membuat tautan simbolik untuk mengaktifkan konfigurasi Gryffindor ini ke direktori sits enable. Habis itu defaultnya kita hapus agar konfigurasi baru ini tadi yang aktif. Lalu kita menjalankan Linux localhost di masing-masing PHP worker buat ngetes hasilnya. Di sini, bentar. Di sini aku udah coba run yang Harry Potter. Mungkin aku coba run lagi buat PHP worker Harmony. Ah iya, lupa. Jadi di sini jalanin tampil Harry Potter isi dari PHP-nya. Atau misalnya kan saya bakal jelasin di soal sampai ini misalnya biasanya di yang udah bilang itu apa nggak kata ngarang lagi. Aku coba. Skripnya. Nah, mungkin mengambil waktu agak lama, jadi aku lanjut jelasin nomor selanjutnya aja. Nah, di sini untuk nomor 7 itu kita diminta untuk mengatur agar Voldemort dapat membagi pekerjaan kepada worker PHP secara optimal. Jadi kita menerapkan algoritma round robin dan lakukan tes indeks dan PHP menggunakan Apache Benchmark dengan 1000 request dan 100 request per second. Lakukan tes sebanyak 3 kali. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, di mana kita melakukan konfigurasi pada load balance-nya itu not Voldemort. Jadi di not Voldemort itu di scriptnya kita nge-install Apache Nginx sama Linux dulu, terus kita nge-start Nginx. Terus di situ kan ada file default, itu kita copy buat file baru underscore php. Terus upstream, di sini ada upstream worker. Jadi kita mendefinisikan blok upstream bernama worker yang berisi 3 server, yaitu servernya Harry Potter, servernya Ron Weasley, sama servernya Hermione Granger. Terus di servernya ini kita menerapkan algoritma round robin, di mana di sini di location itu ada proxy pass yang mengarahkan semua di root itu ke grup worker yang akan mendistribusikan permintaan ke server backend menggunakan yang didefinisikan di blok upstream ini.
Terus kita coba jalannya. Kan di Padang Yes. Coba. Terus di nomor 7 itu nanti kita jalanin ini pada kliennya untuk mendapatkan hasil testingnya. Jadi di sini kita pakai, nah hasil benchmarkingnya itu kita klien. Di sini kita pakai Drakom. Nah di sini nomor 7-nya udah jalan, habis itu kita jalanin ini kliennya. Di sini kita memakai klien Drakom Alpha. Udah coba jalanin benchmarkingnya. Nah kayak gini. Nah jadi buat hasil benchmarkingnya itu di percobaan sebelumnya kami ngelakuin benchmarking sebanyak 3 kali dan hasilnya itu mirip, di mana terdapat valid request sebanyak 666 dari 1000 request yang dilakukan. Nah jadi hasil analisisnya berdasarkan hasil pengujian benchmarking menggunakan algoritma round robin pada survival mode. Performa load balancing itu menunjukkan kinerja yang cukup stabil dengan rata-rata waktu per permintaan sebesar 17,71 dan standar deviasi 11,32 ms. Terus rata-rata waktu yang konsisten ini mencerminkan bahwa distribusi beban di antara 3 worker PHP ini berjalan dengan baik, meskipun ada sedikit variasi waktu dalam penanganan setiap permintaan. Jadi variasi yang relatif rendah ini menunjukkan bahwa bebannya itu distribusi secara merata dan tidak ada lonjakan besar. Terus kan tadi ada sebanyak 666 violate request dari 1000 request. Jadi hal ini mungkin itu disebabkan batasan pada konfigurasi worker PHP-nya atau kapasitas servernya tidak memadai dalam menangani jumlah permintaan yang tinggi secara simultan. Itu nomor 7. Jadi kalau di sini kita coba jalanin atau nah ini atau buat Harmony Creature. Jadi di sini jalan Nginx Worker P yang dipanggil di Voldemort, yang dijalankan di Voldemort. Jadi di hasil hatop dari Harmony dan Harry Potter ini menunjukkan bahwa Nginx-nya itu berhasil terkonfigurasi dengan baik. Terus selanjutnya untuk nomor 8. Nah, nomor 8 ini kita disuruh menggunakan Gmeter. Dibutuhkan algoritma terbaik. Cobalah tes 3 algoritma load balancer. Jadi Gmeter itu perlu melakukan login, access home, dan logout dengan 300 thread dan 3 second operating. Nah, jadi untuk Gmeternya sendiri itu kan di sini diminta untuk melakukan 3 algoritma load balancer. Nah, sebelumnya kita udah mencoba melakukan round robin sebelumnya, jadi udah ada satu kan. Terus untuk 2 algoritma lainnya di sini kami menggunakan less connection dan IP hash. Jadi pada Gmeternya ini terdapat HTTP default di mana yang menuju ke index.php, terus ada HTTP request buat login di mana di sini server name-nya itu menuju www.hogwarts sesuai dengan konfigurasi yang udah kita set up di nomor sebelumnya. Terus kita memanggil request post, terus path-nya itu menuju ke login. Nah, di login itu kan diberi sebuah username Wingardium dan passwordnya Leviosa. Jadi di Gmeternya kita send parameter with request itu di mana username-nya itu Wingardium sama passwordnya Leviosa. Nah terus untuk home-nya sendiri itu pakai request get sama dengan logout. Terus kita nambahin HTTP cookie manager. Nah ini buat Gmeternya. Terus konfigurasinya ini kita simpan di dalam sebuah text plan. Jadi sebelumnya menyimpannya hasilnya gini.
Nah, ini itu hasilnya kita copy ke dalam klien. Di mana sebelumnya itu pada klien Draco Malfoy kita ke rootnya. Nah, di sini sebelumnya kita udah download Apache JMeter 563. Nah, untuk mengonfigurasi JMeter ke GNS3 ini, kita masuk ke CD Apache-nya 5.3. Terus masuk ke directory ini. Nah, terus kita buat file JMX baru, terus masukin file tes ini ke dalam JMX-nya. Habis itu, pas setelah dimasukin kita jalanin ini. Misalnya kan ini nomor 8. Kita jalanin JMeter min and min t nomor 8, file JMX yang dibuat. Habis itu kita convert ke CSV. Nah, kemudian filenya itu kita zip dan di-download menggunakan HTTP webhook zip. Jadi untuk menghubungi GNS3 itu ke direktori lokal kita pakai webhook zip. Jadi di sini kalau kita balik, di sini sebelumnya saya udah mencoba membuat beberapa. Nah, di webhook zip-nya itu nanti kita bakal bisa download file CSV-nya di mana isinya seperti ini. Nah, kita bisa mendapatkan hasil JMeter-nya. Di sini ada test dan report information. Nah, ini nomor 8A ini buat yang round robin. Habis itu, di sini pass 100%, artinya request-nya itu berhasil 100% dilakukan. Terus sini ada informasi respon time-nya untuk masing-masing request. Mulai dari default, login, sama lockout-nya. Bukan sebanyak 3 kali. Begitu juga kita melakukan hal yang sama untuk algoritma less connection sama IPHAS. Jadi hasilnya juga 100% berhasil. Average-nya 272,38. Begitu juga dengan IPHAS-nya. Ini hasil IPHAS-nya juga 100%. Nah, buat less connection itu sendiri, di sini sebelum server kita cukup menambahkan suatu perintah lesscon. Terus untuk IPHAS kita ganti lesscon ini menjadi IPHAS. Nah, ini di run. Apabila JMeter-nya tadi kita run ini, kita masukin lagi JMeter-nya ke klien sehingga didapatkan hasil yang berbeda-beda. Nah, terus di sini di hasil testingnya untuk nomor 8 ini pengujiannya. Nah, berdasarkan analisis ini, kita dapat performa dengan algoritma round robin itu rata-rata waktu respon permintaannya adalah 48,19 milisecond. Terus standar deviasinya sebesar 67,23 ms. Terus untuk less connection itu hasilnya 278 ms dan rata standar deviasinya itu 123,91 ms. Terus untuk EPH sendiri itu 93,40 ms. Terus standar deviasinya itu 32,50. Nah, jadi dari perbandingan keseluruhan hasil uji coba ini, ketiga ini, itu dilihat bahwa rata-rata yang paling rendah itu IPH. Jadi IPH menunjukkan performa terbaik dengan respon yang paling rendah dan standar deviasi yang paling kecil. Jadi menunjukkan bahwa algoritmanya mampu menjaga konsistensi dalam waktu respon. Itu untuk nomor 8. Selanjutnya, nomor 9. Tidak semua IP dapat akses asrama Gryffindor melalui IP Lab Belajar Voldemort. Untuk itu, berikan akses pada Lab Belajar Voldemort. Autentisasi akan memerlukan username, jargon, dan passwordnya itu modul 3. Nah, jadi untuk nomor ini, kita membuat suatu directory baru, itu make their secret number, terus HTTP password, kita menambahkan password yaitu username jargon dan passwordnya itu modul 3. Terus kita sama seperti sebelum. Di sini ditambahin out basic restrict access, yaitu mengaktifkan autentikasi dasar dengan pesan restrict access yang ditampilkan di prom loginnya. Terus ini yang untuk autentikasi yang hanya memungkinkan pengguna jargon dengan kata sandi modul 3 yang benar untuk mengakses. Jadi di sini
Aku jalanin aja password for user Jarcom. Terus kita coba jalan Nginx ini di client Draco Malfoy. Tuh, alert access without authentication ini. Kita masukkan username, password. Nah, masuk ke halaman Harry Potter. Login. Belum bisa login. Nanti disuruh buat login sama masukkan password. Nah, itu untuk nomor 9, selanjutnya buat nomor 10 itu setelah menambahkan autentikasi ke Gryffindor, coba testing ulang dengan menggunakan Demeter, algoritma Tomobi, serta scanner read dan on periodic nomor 8. Jadi di sini kan disuruh untuk melakukan testing dengan jumlah worker yang berbeda, itu 3 worker, 2 worker, dan 1 worker. Nah, di sini kita disuruh juga untuk menggunakan Demeter. Jadi konfigurasinya itu sama seperti sebelumnya. Jadi untuk 3 worker itu tidak dilakukan perubahan karena workernya kan menjadi 3. Terus untuk 2 worker di sini aku menghilangkan servernya Harmony. Jadi sisa 2 server yaitu punyanya Harry Potter sama Ron Weasley. Terus untuk 1 worker di sini sisa Harry Potter. Terus untuk geometernya di seperti sebelumnya, tapi di sini kita tambahin authorities manager, config elemen, nambahin ini, di mana base URL-nya itu kan kita di sini pakai HP, terus pakai www.hogwarts. Jadi di sini kita menambahkan http, terus ini username-nya tadi di set Jarcom modul 3, domainnya dikosongin, habis itu ini diubah jadi basic. Yes. Nah, habis itu kita save lagi file text plain-nya. Habis itu di copy lagi, masuk ke dalam directory Apache Geometry Bin ini, kita buat directory GMX baru. Di sini ada directory GMX untuk A dan C. A, B, C ini maksudnya 3 worker, 2 worker, sama 1 worker. Nah, karena gak lama ya kalau misalnya mau diperlihatkan konfigurasi. Jadi, ini saya memperlihatkan yang sudah jadi saja. Ini untuk Geometry worker. Jadi didapatkan respon time itu 327,14 milisecond. Habis itu untuk 2 worker didapatkan hasil average-nya 297. Lalu ada untuk 1 worker didapatkan hasil average 180. Jadi geometernya itu berhasil untuk ketiga-tiganya. Nah, di sini hasil testingnya. Jadi berdasarkan hasil analisis itu, secara keseluruhan load balancernya itu berfungsi dengan baik untuk ketiga konfigurasi, tanpa ada yang gagal. Jadi untuk konfigurasi 1 worker itu kan tadi 281, 2 worker 297. Nah, kalau worker yang dihituin semakin sedikit, jadi waktu respon time-nya juga lebih kecil, karena beban server tanggung kan juga berkurang. Makanya waktu konfigurasinya itu semakin berkurang. Jadi seperti itu. Selanjutnya untuk nomor 11 akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Baik, untuk nomor 11 akan saya lanjutkan. Untuk nomor 11 ini, Hogwarts bekerja sama dengan ITS dalam perlombaan ini. Untuk setiap request pada Voldemort yang mengandung / informatika pada URL, pada akhir URL akan diproxy passing menuju halaman berikut. Nah, untuk melakukan konfigurasi ini itu dilakukan di load balancer Voldemort. Nah, apabila kita cek pada nomor 11, nah, di sini terdapat sedikit perubahan pada file konfigurasi, nanti akan saya jelaskan letaknya diletakkan di mana. Nah, di sini terdapat 1 blok location baru
yang mengkonfigurasi atau yang digunakan untuk meresolve persoalan nomor 11. Nah, jadi di sini digunakan regex. Ketika lokasinya adalah seluruh URL sebelum informatika seluruhnya dan dia sifatnya itu tidak case sensitif atau insensitif, maka akan dilakukan rewrite. Yang di reward adalah seluruh URL yang awal tadi beserta dengan akhiran slash URL-nya adalah slash informatika akan di rewrite menjadi slash informatika slash id slash beranda, kemudian di break. Nah, kemudian hasil rewrite ini akan ditempel ke domain atau host yang akan menjadi tujuan dari proxy pass. Nah, di sini proxy pass-nya akan mengarah ke https www.its.ac.id atau hostnya itu di www.its.ac.id. Jadi ketika user itu melakukan uh, pengaksesan ke gravendor.hogwarts.a14.com dan kemudian slash URL selanjutnya mengandung informatika di akhir URL, maka akan dilakukan rewrite, kemudian klien tersebut akan di proxy pass ke halaman its.ac.id slash informatika slash id slash danda. Nah, di sini saya sudah menjalankan kodenya. Mungkin kita coba cek di scriptnya. Nah, di sini jadi konfigurasi ini itu diubah, digunakan di dalam file lb_php yang berada pada direktori etc, nginx, dan set available. Kemudian untuk memastikan perubahan ini berjalan, dilakukan symlink. Kemudian service nginx-nya di restart. Nah, untuk melakukan pengecekan, itu kita lakukan ke salah satu PHP worker. Di sini saya mencoba menggunakan Harry Potter. Nah, caranya cukup mudah, yaitu adalah links gravendor.hogwarts.a14.com. Nah, ini adalah base URL. Di sini kita coba masukkan URL yang mengandung informatika. Contohnya di sini saya mengakses ke /fufufava, kemudian informatika. Nah, ini akan diarahkan ke atau di redirect ke halaman beranda Departemen Teknik Informatika ITS. Nah, ini sudah terlihat. Jadi proses redirect pada nomor 11 ini sudah berhasil. Kemudian yang nomor 12. Nah, di sini selain butuh autentikasi dalam pengaksesan asrama Gryffindor melalui Lord Balancer Voldemort, juga diperlukan pembatasan dengan IP. Lord Balancer Voldemort hanya boleh diakses oleh klien dengan IP adalah sebagai berikut. Nah, untuk melakukan ini itu kita perlu mengupdate lagi konfigurasi pada Lord Balancer Voldemort. Di nomor 12. Nah, mungkin saya jelaskan tentang konfigurasinya. Nah, pada file yang tadi kita ubah pada nomor 11, itu terdapat satu blok di atasnya itu adalah blok location. Nah, di sini terdapat perubahan, terdapat beberapa penambahan baris, yaitu adalah pada 5 baris awal ini. 4 baris ini untuk melakukan setup pada IP apa saja yang ingin diberikan akses untuk diberikan izin untuk mengakses domain yang telah kita setup tadi di gryffindor.hogwarts14.com. Nah, di sini kita mengallow ada 4 IP, yaitu 2.64, 2.10, 5.50, 5.15. Nah, kemudian pada baris kelima itu deny all. Artinya, ketika ada IP klien yang mencoba untuk mengakses, namun IP-nya adalah di luar dari 4 yang di atas, maka akan di deny. Nah, untuk melakukan pengetesan, di sini kita coba cek di Voldemort-nya sudah berhasil untuk konfigurasinya. Kita kembali ke Harry Potter. Nah, kita coba cek. IP dari Harry Potter adalah 1.2. Nah, dan 1.2 ini tidak termasuk ke dalam 4 IP yang kita beri izin tadi. Jadi ketika kita coba mengakses windows.hogwarts.14.com, ini aksesnya akan ditolak atau forbidden. Seperti itu. Kemudian kita ambil contoh untuk IP yang diberikan akses. Contohnya 2.64. 2.64 itu ada di Astoria Greengrass. Kita coba cek apakah benar IP-nya. 2.65 di Draco Malfoy.
Ya, di 2.6, 2.4. Kita install Nginx terlebih dahulu. Nah, untuk ketika dari klien dengan keempat IP itu mencoba mengakses, maka respon yang diberikan bukan 403 forbidden, tapi akan diarahkan masuk ke dalam website yang sudah di setup tadi. Nah, itu seharusnya meminta untuk memasukkan kredensial untuk login, seperti username dan juga password. Ya, mungkin karena cukup lama, mungkin saya lanjutkan terlebih dahulu. Baik, untuk yang nomor 13, itu pengaturan database yang dibutuhkan di Hybrid. Pastikan pengaturan database tersebut dapat diakses oleh Luna Lovegood, Phyllis Flitwick, dan Cocang dengan menggunakan username seperti berikut. Nah, ini sudah saya setup juga di Hybrid. Untuk setupnya sendiri di sini yang pertama adalah apt-get update dan juga install MariaDB server. Kemudian service MySQL-nya dijalankan, dan juga di sini kita mengubah pada file 50-server.cnf, kita mengubah bind address-nya yang semula adalah 127.0.0.1 menjadi 0.0.0.0.0.0. Nah, kemudian untuk mengecek apakah sudah terinstall dengan baik dan benar, di Hybrid kita menggunakan MySQL, main-u, root, min-b. Kemudian jika password kita skip saja, nah ini sudah kita sudah masuk ke dalam CLI dari database-nya. Untuk mengecek, kita coba database show database. Ya, ini sudah ada database. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi berikutnya, yaitu adalah memberikan akses khusus ke beberapa klien, yaitu di Luna Lovegood, Phyllis Flitwick, dan juga Cocang. Nah, caranya dengan menggunakan script ini, kita masukkan ke dalam ketika kita berada di mode CLI. Ya, nah untuk penjelasannya sendiri di sini 3 baris pertama itu create user. Jadi kita membuat user baru atau user yang ingin kita berikan akses. Di sini ya, usernya adalah kelompok 14 dan passwordnya atau diidentifikasi menggunakan passwordnya adalah password 14. Kemudian untuk IP-nya sendiri ini di set ke IP-nya Luna Lovegood 6.2. 6.3 ini adalah IP dari Laravel worker kedua yaitu Phyllis Flitwick, dan 6.14 ini untuk Cocang. Kemudian untuk grant all privilege ini digunakan untuk memberikan akses seluruhnya ke IP, ke klien dengan IP yang telah kita setup di atasnya. Kemudian untuk flash privilege ini untuk mengaktifkan konfigurasi yang telah kita buat di atasnya ini. Kemudian kita coba buat juga database baru. Kelompok 14, kita coba show database. Ya, sudah ada. Kemudian langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah melakukan pengecekan pada klien yang sudah diberikan akses. Di sini saya akan mencoba di Luna Lovegood. Saya sudah menginstal MariaDB client. Kemudian untuk melakukan pengecekan itu digunakan kode berikut. Kita coba. Oh ya, ini perlu di restart. Dan di Luna Lovegood-nya kita coba akses. Ya, ini sudah masuk juga, dan ketika kita show database, harusnya database kelompok tadi sudah ada. Ya, kelompok 14. Maka daripada itu untuk nomor 13, kita sudah berhasil menyetup akses database ke klien tertentu. Nah, untuk kedua klien lainnya, yaitu pada Cocang dan juga Phyllis Flitwick, langkah-langkahnya sama, yaitu adalah install MariaDB client, kemudian dilakukan pengecekan dengan menggunakan kode untuk masuk ke dalam database ini. Kemudian untuk nomor 14, selain itu untuk Luna Lovegood, Phyllis Flitwick, dan Cocang memiliki website sesuai dengan project GitHub repository ini.
jangan lupa untuk melakukan instalasi PHP 8.0 dan Composer. Nah, jadi di nomor 14 ini kita akan melakukan deployment Laravel project ke ketiga Laravel worker kita. Nah, di sini mungkin saya akan demokan ke salah satu saja, ke Node Luna Lovegood. Saya akan jalankan terlebih dahulu, dan sambil menunggu prosesnya, saya mungkin akan menjelaskan tentang script yang digunakan untuk melakukan deployment ini. Nah, di sini untuk scriptnya terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, pada bagian pertama ini adalah digunakan untuk menginstal dependensi, package, atau tools-tools yang digunakan untuk deployment. Nah, di sini install software properties common dan juga PHP dari repository GitHub. Nah, ini digunakan untuk PHP worker-nya. Kemudian apt get update dan apt get install PHP dan berbagai macam instance dari PHP. Nah, ini digunakan agar nanti Laravel-nya bisa berjalan secara otomatis, bisa melakukan deployment secara otomatis juga. Kemudian install Nginx untuk web servernya. Kemudian install juga Composer, karena basis dari Laravel itu menggunakan Composer sebagai package manager. Di sini Chmod plus bintang Composer agar bisa dilakukan eksekusi file. Dan dari file Composer yang sudah kita download tadi, itu kita simpan ke /user/bin/composer. Kita juga menginstal Git karena kita akan melakukan clone repo. Nah, di sini bagian kedua adalah melakukan clone dan juga inisialisasi project Laravel-nya. Di sini kita masuk ke var www dan kita melakukan git clone pada repositori GitHub yang diberikan. Kemudian kita masuk ke project-nya dan melakukan Composer update dan Composer install untuk menginisialisasi seluruh package Laravel yang dibutuhkan dalam project tersebut. Kemudian langkah selanjutnya adalah setup env. Nah, untuk setup env sendiri ini dilakukan secara manual. Jadi kita masuk ke project-nya dan kita copy file.env.example ke dalam file.env. Kemudian kita masukkan konfigurasi ini ke dalam .env yang baru saja kita buat. Dan jangan lupa kita ubah konfigurasi untuk database-nya sesuai dengan apa yang kita sudah setup. Di sini kita menggunakan MySQL dengan DB host-nya tadi adalah berada di IP-nya Hybrid, yaitu 4.2. DB port-nya default 3306 dengan database-nya yang sudah kita buat sebelumnya adalah DB kelompok 14. Username-nya kelompok 14 dan password-nya 14. Nah, ini sesuai dengan konfigurasi izin yang telah diberikan pada database server di Hybrid tadi. Oke, terus kemudian langkah selanjutnya setelah kita sudah men-setup env adalah melakukan inisialisasi project. Yang pertama di sini adalah melakukan migrasi database. Di sini menggunakan migrate fresh agar benar-benar nanti database yang terbentuk adalah dari awal. Karena kita melakukan drop database yang default, kemudian mengisinya dengan yang baru sesuai pada project. Kemudian kita melakukan seeding database dengan kelasnya adalah music table seeders. Ini ada di repo. Kemudian melakukan PHP artisan key generate dan juga artisan JWT secret. Nah, ini karena perlu dilakukan generate JWT secret ini, JWT key ini karena ternyata pada Laravel project-nya diperlukan atau terdapat package JWT untuk autentikasi. Kemudian di sini langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi Nginx sebagai web server dari Laravel project kita. Setelah kita menginstal Nginx, kita masuk ke slash available, kemudian kita buat file Laravel Jarcom modul 3 ini terserah namanya. Kemudian kita isi konfigurasinya sebagai berikut. Nah, di sini untuk contoh ini saya menggunakan yang ada di Node Luna Lovegood, ini saya set di port 8001. Kemudian untuk endpoint awalnya dari project itu berada di var www.laravel.com modul 3/public. Kemudian sisanya ini adalah konfigurasi default dari untuk Nginx web server seperti itu. Yang bagian terakhir adalah untuk finishing, yaitu yang pertama kita melakukan symlink untuk Nginx web servernya. Kemudian on main rww data ini digunakan agar nanti itu kita bisa melakukan write data ke dalam web app kita, Laravel kita. Kemudian melakukan restart PHP FPM dan juga Nginx-nya. Nah, ini masih berjalan, mungkin kita tunggu aja. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk nomor 14. Jadi, untuk nomor 14 sendiri, ini adalah tugas utamanya adalah untuk melakukan deployment project Laravel yang berada di repository berikut
ke masing-masing Laravel worker. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan demonstrasikan untuk deployment di salah satu worker saja. Nah, untuk worker yang saya pilih sendiri adalah pada Luna Lovegood. Baik, tes. Baik, kemudian untuk langkah yang pertama itu adalah di sini saya sudah melakukan instalasi atau menjalankan script yang dibutuhkan. Nah, untuk penjelasan scriptnya sendiri eh, akan saya jelaskan melalui report yang telah saya cantumkan di sini. Nah, pada bagian pertama di sini terdapat beberapa instalasi dan juga download untuk package, dependensi, ataupun tools yang digunakan untuk melakukan deployment project Laravel. Nah, di sini software properties common dan juga PHP dari repository ini digunakan untuk download PHP workernya. Kemudian apt-get update. Di sini juga menginstal beberapa kebutuhan seperti PHP 8.0 dan juga instance-nya. Nah, ini untuk instance-nya ini digunakan untuk menunjang kebutuhan dalam deployment Laravel. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah install Nginx sebagai web server dari project Laravel-nya itu sendiri. Di sini Wicket Composer, jadi menginstal Composer karena basisnya Laravel ini memang menggunakan Composer sebagai package manager. Kemudian di sini dilakukan chmod plus x composer.var. Nah, ini digunakan untuk mengubah akses atau izin permission dari file composer yang baru saja di-download agar bisa dieksekusi. Kemudian kita pindahkan file composer yang baru saja di-download ke dalam direktori usr atau user/bin/composer. Kemudian kita juga melakukan instalasi Git karena kita akan melakukan cloning dari repository GitHub yang diberikan pada modul. Nah, di sini adalah proses cloning dan juga inisialisasi adalah langkah selanjutnya setelah kita melakukan instalasi. Nah, di sini kita melakukan cloning dengan git clone dan juga repository yang telah diberikan. Kemudian yang kedua, langkah selanjutnya itu kita masuk ke dalam direktori var www Laravel Jarko Modul 3. Oh ya, jadi eh, karena ini kita akan melakukan deployment website atau web apps Laravel ini, jadi kita melakukan cloningnya di dalam directory /var/www agar nanti bisa diakses oleh internet. Kemudian setelah kita masuk ke dalam folder project, kita melakukan composer update dan juga composer install untuk eh, melakukan instalasi pada seluruh package ataupun dependensi yang dibutuhkan untuk membangun project tersebut. Nah, langkah selanjutnya di sini adalah setup untuk environment. Nah, langkah yang pertama adalah kita melakukan copy dari env.example ke .env, di mana file .env ini akan menjadi file env ke production, dalam tanda kutip production untuk deployment Laravel kita. Nah, kemudian untuk file env yang baru saja kita buat ini, kita lakukan atau kita masukkan konfigurasi seperti berikut. Nah, ini konfigurasinya adalah konfigurasi default seperti yang ada di .env.example bawaan dari Laravel. Tapi yang berbeda adalah di sini kita perlu melakukan perubahan pada konfigurasi database. Nah, yang perlu kita ingat kita adalah menggunakan database MySQL. Jadi kita perlu melakukan perubahan pada driver ataupun database connection-nya menjadi MySQL. Kemudian database host-nya ini kita perlu ubah agar pointing ke IP dari Hybrid sebagai database server. Kemudian kita ubah juga database port. Ini database port sendiri karena kami menggunakan MySQL, kami menggunakan port default-nya saja, yaitu 3306. Kemudian database-nya namanya adalah DB kelompok 14, dan kita sudah membuat pada nomor sebelumnya ketika kita melakukan setup pada Hybrid database server. Kemudian username dan passwordnya sudah eh, kita juga setup pada nomor sebelumnya, yaitu ada kelompok 14 dan password 14. Nah, ini harus dipastikan benar agar nanti koneksi ke database berhasil.
Kemudian langkah selanjutnya adalah inisialisasi dari project Laravel tersebut. Nah, yang pertama adalah melakukan migrasi database. Nah, di sini kami menggunakan PHP Artisan Migrate Fresh. Kenapa Migrate Fresh? Kenapa menggunakan Fresh? Ini kami harapannya adalah agar tidak ada konflik atau perbedaan. Jadi kita melakukan drop database seluruhnya pada eh, database yang kita tuju nanti dan mengisinya dengan database yang benar-benar baru atau sesuai dengan project yang kita jalankan sekarang. Kemudian PHP Artisan DB Seed kelas Music Table Seeder ini untuk seeding database eh, yang diperlukan adalah dari kelas Music Table saja, dari kelas musik, maaf. Kemudian PHP Artisan Key Generate untuk generate key project-nya. Dan yang terakhir adalah PHP Artisan JWT Secret. Nah, untuk JWT Secret ini kenapa digunakan? Karena setelah ditelusuri, diketahui bahwa dari project ini itu menggunakan JWT token untuk autentikasi. Jadi kita juga perlu melakukan inisialisasi JWT Secret di awal. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi Nginx web server. Nah, di sini kita perlu membuat file bernama Laravel Jarko Modul 3 atau sesuai dengan kebutuhan di dalam directory etc Nginx sites available. Kemudian kita isi file tersebut dengan konfigurasi seperti ini. Jadi ini konfigurasinya adalah konfigurasi Nginx web server default pada umumnya. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah port listeningnya dan juga root. Nah, untuk rootnya ini kita tadi setelah menginisiasi projectnya di dalam directory /var/www/ nama projectnya yaitu adalah Ravel Jarko Modul 3. Nah, itu kita perlu tambahkan /public karena itu adalah endpoint dari keseluruhan Laravel apps-nya, apps Laravelnya seperti itu. Kemudian untuk listen, nah, listen port. Nah, di sini karena saya mengambil contohnya adalah dari Luna Lovegood sebagai Laravel Laravel worker. Nah, ini saya menggunakan port 8001. Nah, apabila nanti ingin melakukan setup konfigurasi deployment Laravel ini pada kedua node berbeda, yaitu pada node Filius Flitwick dan juga Cocang, itu yang perlu diperhatikan adalah port ini harus berbeda dengan dua lainnya. Pada kelompok kami, praktikum yang lalu kami menggunakan setup untuk yang Luna Lovegood menggunakan port 8001, Philips Flitwick pada port 8002 dan juga Cocang menggunakan port 8003. Nah, ini nanti kebutuhannya digunakan untuk load balancing. Oke, ini sudah selesai. Kemudian kita melakukan symlink dari sets available ke sets enabled untuk Nginx-nya. Kemudian on main rww data ini digunakan untuk agar dari klien atau eh, nanti web apps kita, Laravel kita itu bisa melakukan write data ke dalam storage atau ke dalam database kita. Kemudian menyalakan kembali service PHP FPM dan juga restart Nginx. Nah, dari file konfigurasi yang cukup panjang tadi, ini saya sudah jalankan di Luna Lovegood dan ini adalah hasilnya. Nah, eh, mungkin saya tampilkan adalah lognya ya. Nah, untuk lognya di sini pada eh, posisi awal atau pada bagian-bagian awal ini adalah untuk apt get update dan juga instalasi berbagai dependensi dan juga package tadi. Dan kemudian ini adalah untuk package-package Laravelnya menggunakan Composer yang berwarna hijau, menggunakan Composer. Kemudian setelah itu mulai ke tahap inisialisasi tadi. Di sini terdapat informasi bahwa kita telah melakukan kita telah drop all tables. Nah, ini adalah eh, efek dari kita melakukan PHP Artisan PHP Artisan DB Migrate Fresh. Ya. Kita drop all tables, kemudian kita preparing table dan kita membuat migration table. Nah, ini karena kita menggunakan migration tadi ya, dengan kelasnya adalah musik.
Kemudian kita melakukan seeding database. Dan kita yang terakhir adalah melakukan application key set atau pada langkah yang PHP Artisan Key Generate. Nah, kita lihat di sini sudah ada JWT out secret-nya juga sudah tergenerate dan ya proses ini semuanya telah berhasil kita melakukan deployment. Nah, untuk melakukan pengecekan kita bisa melakukan links ke localhost titik dua port di mana eh, port yang sesuai dengan port dari node yang kita setup dan sedang sedang aktif saat ini. Ya, links localhost 8.1. Nah, di sini mungkin pertama-tama perlu install links. Nah, karena kita tadi sekarang itu berada di node Luna Lovegood di Laravel worker yang pertama ini, dan seperti yang saya katakan tadi, pada kelompok kami itu menggunakan setup untuk Luna Lovegood ini Laravel web apps-nya berjalan di port 8001. Maka nanti untuk melakukan pengetesan dilakukan links localhost titik 28.1. Baik, ini sudah terinstall. Mari kita coba links localhost 8001. Ini cookies-nya di allow saja. Dan ya, ini kita sudah berhasil deployment Laravel ditunjukkan dengan telah munculnya landing page default dari Laravel seperti dokumentasi dokumentasi Laravel dan juga welcome page dari Laravel itu sendiri. Maka untuk nomor 14 ini sudah selesai. Yang perlu diperhatikan adalah ketika melakukan deployment, langkah-langkahnya sama untuk kedua node lainnya yaitu di Vilius, Flitwick, dan juga Cocang. Namun pada konfigurasi list port tadi perlu diperhatikan, perlu dibedakan karena nanti akan digunakan sebagai load balancer. Efeknya jika eh, terdapat dua node yang berjalan nanti dengan port yang sama, maka akan terjadi konflik dan itu tidak tentunya dari load balancer juga tidak akan efektif karena dianggap hanya dua atau kurang dari node yang berjalan seperti itu. Kemudian lanjut ke nomor 15, lakukan testing endpoint atau register sebanyak 100 request dengan 10 request per second di salah satu worker menggunakan Apache benchmark dari Susan Bones. Kemudian di sini terdapat eh, pertanyaan tambahan yaitu kenapa failed 99 kali, jelaskan. Nah, untuk langkah yang pertama adalah melakukan instalasi Apache 2 utils. Ini untuk keperluan Apache benchmark tadi di Susan Bones. Di sini kita melakukan instalasi terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk melakukan testing nanti, itu kita menggunakan kode berikut, yaitu adalah AB. AB ini merupakan komen untuk Apache benchmark. AB main n 100. Nah, untuk main n 100 ini digunakan agar kita melakukan 100 request. Jadi main n adalah jumlah request. Terus kemudian main C10, C adalah concurrency. Jadi main C10 berarti 10 request per second. Jadi ini akan berjalan secara concurrent. Kemudian main P register data.json. Jadi main P ini adalah payload. Payload apa yang kita passing ke endpoint.
Contohnya di sini adalah kita ingin mengetes endpoint register, maka kita memerlukan data apa yang dipasing ketika kita hit ke endpoint register. Dan sesuai dengan dokumentasi yang ada di GitHub repo Laravel web app-nya, untuk melakukan registrasi itu menggunakan data seperti ini, menggunakan JSON, ada username dan juga password. Kemudian kemudian ekspresi selanjutnya adalah application slash JSON. Ini digunakan untuk menyatakan bahwa data yang kita passing itu eh, berupa JSON seperti itu. Kemudian di sini adalah endpoint-nya, endpoint dari aplikasi yang ingin kita testing. Tadi kita melakukan deployment di eh, node Luna Lovegood. Nah, Luna Lovegood sendiri memiliki IP. Baik, di Susan Bones ini nampaknya sudah berhasil. Kemudian kita melakukan testing. Oh, sorry. Di sini. Jadi saya melakukan pemisahan untuk data JSON-nya. Di sini saya menggunakan satu file, isinya sesuai dengan yang ada di dokumentasi. Di sini kita tunggu untuk load testingnya. Ya, masih kita tunggu. Ya, baik. Di sini adalah hasil dari gitu sih. Baik. Jadi di sini adalah hasil dari load testnya. Nampak bahwa dari
100 request yang dikirimkan itu terdapat kegagalan sebanyak 99 request. Nah, untuk alasan mengapa terjadi demikian, yang perlu diperhatikan adalah kita melakukan testing pada endpoint register, di mana ketika ada satu username yang sudah terdaftarkan, maka ketika melakukan register dengan username yang sama pada kesempatan berikutnya itu tentunya akan ditolak. Maka karena kita tadi juga melakukan 100 kali request dengan username yang sama, maka percobaan pertama lah yang akan diterima. Kemudian selanjutnya sebanyak 99 sisanya tentunya akan ditolak. Makanya di sini terdapat 99 failed request. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke nomor 16. Nah, untuk nomor 16 sendiri ini mirip-mirip dengan nomor 15. Kita melakukan testing pada endpoint login sebanyak 100 request dengan 10 request per second di salah satu worker dengan menggunakan Apache Benchmark dari Susan Bones. Nah, di sini kita tinggal menggunakan kode berikut, yaitu adalah kita ganti payloadnya menggunakan login data.json. Sebenarnya menggunakan payload yang tadi sama, tapi kita bedakan saja agar mudah untuk mengidentifikasi dan kita ubah untuk endpoint yang ingin kita lakukan testing load-nya untuk melakukan load testing, yaitu di 192.175.6.2. Ini merupakan IP dari Luna Lovegood. Kemudian Laravel app Laravel app-nya berjalan di port 8001 dan endpoint yang akan kita tes adalah di /API/auth/login. Baik, kita akan coba. Dan kita akan menunggu lagi. Kemudian sambil menunggu saya akan menjelaskan terkait perintah kedua yang diminta pada nomor 16, yaitu adalah collect the token from the response. Nah, untuk mendapatkan token dari respons hasil request itu dapat digunakan menggunakan curl seperti ini, curl main x, kemudian metodenya adalah post ke endpoint yang tadi /API/auth/login dengan content type-nya application JSON dan data yang kita kirimkan adalah login data.json. Kemudian hasilnya, responnya kita simpan ke output.txt. Seperti itu. Kita tunggu terlebih dahulu. Baik,
Di sini sudah muncul tentang hasilnya. Hasil dari melakukan load testing pada endpoint login. Jadi di sini ternyata dari 100 request yang dari keseluruhan request yang dikirim terdapat 100 request yang komplit dan tidak ada request yang fail sama sekali. Artinya dalam testing kali ini 100% request itu dapat diatasi dengan cukup baik oleh satu worker Laravel saja. Baik, untuk nomor selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan untuk nomor 17. Jadi di soal itu disuruh untuk mencoba testing pada endpoint endpoint slash me sebanyak 100 request dengan 10 request per second di salah satu worker menggunakan kaca benchmark dari season bonus. Periksa apakah sudah sesuai dengan yang diloginkan. Nah, jadi untuk nomor 17 ini, langkahnya itu pertama kita dapatkan tokennya terlebih dahulu sebelum mengakses endpoint API.me-nya, API/me-nya. Terus di sini tuh kita mengirimkan perintah post ke endpoint login dengan kredensial yang ada di file login data.json. Habis itu outputnya itu dari respon permintaan login akan disimpan di output docs.txt. Nah, di sini kita kan cuma diminta untuk mencoba di salah satu worker. Di sini saya nyoba di workernya Phyllis. Nah, terus di sini jalankan perintah set token secara global. Jadi dari output txt-nya ini, kita mengekstrak token dengan menggunakan jQuery dan menyimpannya dalam variabel token. Nah, habis itu setelah itu jalankan perintah ini untuk melakukan testing. Jadi kan disuruh untuk total request-nya itu 100. Terus 10 permintaan per second. Authorization period token itu untuk disertakan header autentikasi dengan menggunakan token yang telah kita peroleh. Nah, di nomor 15 sama nomor 16 di script readme. Jadi aku bakal memperlihatkan isi scriptnya. Jadi ada curl, was, terus token, habis itu authorization. Nah, kita coba jalankan. Oke, kita tunggu. Nah, udah selesai dijalankan. Sini dokumen path-nya API slice ini. Nah, di dokumen laporan testingnya sebelumnya itu didapat 39 valid request. Jadi, dalam pengiriman 100 request itu, karena satu worker saja itu tidak kuat untuk mendapatkan request sebanyak 100 dalam waktu yang telah diberikan. Atau dengan kata lain, CPU yang tidak diterima tidak sanggup untuk memproses banyaknya request, sehingga menyebabkan hanya 61 request saja yang berhasil diproses, sedangkan 39 lainnya tidak berhasil diproses. Tapi di sini nggak ada valid request. Mungkin tergantung amal ibadah. Server portnya udah benar. Iya, gitu. Sebelumnya ada valid request. Tergantung konfigurasi. Terus lanjut buat nomor 18. Jadi di nomor 18 itu disuruh buat load balancer Laravel dengan Demeter dan implementasikan proxy untuk mengaitkan IP dari ketiga worker tersebut. Jadi untuk soal ini tuh langkah-langkahnya kita mengaktifkan proxy test. Jadi karena kan diminta untuk membagi rata beban kerja, makanya kita pakai load balancer. Karena untuk konfigurasi Nginx-nya itu
sama seperti sebelumnya, tapi server name-nya itu milik si Ravenclaw. Terus di sini juga stream worker-nya itu servernya ini kan udah disesuaikan sebelumnya. Kalau 6.2 itu punyanya Luna. Terus ini 6.3. Terus Chochang itu yang punyanya ini. Portnya 8001, 8002, 8003 itu dikonfigurasiin di Demeter. Jadi ini ada dua file, dua directory untuk nomor 18. eh, Oke, jadi karena kita coba run lagi. Nah, terus kita jalankan ini karena sama seperti sebelumnya. Jadi kita jalankan ini dengan HTTP-nya itu mengarah ke Ravenclaw. Sebelumnya kan kita pakai IP dari masing-masing workernya. Ini kita udah konfigurasiin. Jadinya bisa dijalanin dari HTTP Ravenclaw-nya. Kita tunggu ini selesai. Sambil nunggu. Udah selesai, jadi disusun pun kita coba jalanin benchmarkingnya. Benchmarkingnya udah selesai. Di sini kita bisa lihat kalau ketiga workernya itu udah seimbang. So, terus selanjutnya itu diminta untuk menguatkan para Laravel worker. Coba implementasikan PHP FPM pada Luna of God. Dan untuk testing naikkan PM Max Children. Jadi PM Max Children itu kan menentukan jumlah maksimum proses anak yang dapat dibuat oleh HPFCM. Terus ini ada PM start server itu untuk menentukan jumlah proses anak yang dimulai saat PHPF yang pertama kali dijalankan. Terus pihak PM means per server ini untuk menentukan jumlah minimum proses anak yang menganggur atau idle. Terus ada PM max per server itu untuk menentukan jumlah maksimum proses anak yang kalau itu untuk ya yang mengaku jika jumlah proses idle melebihi nilai ini, pihak PFPM akan menghentikan beberapa proses untuk mengurangi penggunaan sumber daya. Jadi di sini setiap parameter itu akan disesuaikan pada 4 konfigurasi berbeda untuk melihat dampak dari perubahan tersebut terhadap performa. Jadi di sini akan ada 4 konfigurasi terhadap proses Package Manager-nya pada masing-masing worker yang nantinya akan dilakukan untuk testing. Jadi untuk script pertama itu ini diisinya di PHP fpmpool.dww.conf. Jadi di sini PM-nya itu dibuat dinamik. Habis itu PM max children-nya di set 5, terus start servernya itu 2, min per servernya 2, terus max per servernya 3. Ini dinaikin setiap script-nya dilipat gandakan, dinaikkan nilainya untuk dilihat perubahannya. Jadi di sini di salah satu worker, nah itu ada beberapa script karena kita mau buat perbandingan di antara script-script ini. Coba saya jalankan. Ya, habis itu kita benchmarking lagi di sini. Sama aja kayak sebelumnya. Kita nunggu proses benchmarkingnya.
Oke, benchmarknya udah selesai di sini. Request per secondnya itu 0,30, terus temper requestnya 3735,220. Ini karena waktu buat benchmarknya itu lama, jadi mungkin untuk 3 script sisanya bakal aku skip. Di sini aku liatin hasil dari benchmark sebelumnya. Jadi di sini kan disuruh testing pakai Gmeter atau Apache Benchmark. Jadi karena pakai Gmeter itu cukup menguras emosi, jadinya di sini kita pakai Apache Benchmark biar lebih simple. Terus di sini hasil dari script pertama, terus ini hasil dari script kedua, ini hasil dari script ketiganya, terus ini hasil dari script keempatnya. Jadi dari hasil-hasil ini kami mendapatkan hasil analisis. Kita bisa simpulkan bahwa semakin besar nilai PM-nya itu, maka semakin baik performa dari worker. Hal tersebut dikarenakan semakin besar dari nilai PM max children-nya, maka semakin banyak request yang bisa ditangani oleh worker. Itu untuk nomor 19. Jadi selanjutnya untuk nomor 20. Terakhir, menurut Profesor Dumbledore, sepertinya menggunakan PHP XPM itu tidak cukup untuk meningkatkan performa worker-worker. Implementasi LessCon pada mentor, lalu lakukan analisis pada Apache Benchmark sebanyak 100 request 10 second. Nah, jadi ini hasil screenshotannya. Untuk menyelesaikan soal ini, jadi di Dementor kita cukup tambahkan LessCon di konfigurasi yang sebelumnya kita buat. Jadi kan di sini sebelumnya di nomor 18, kalau kita lihat, script data desainnya kita udah masukin konfigurasi seperti ini. Nah, kita tinggal nambahin LessCon di sini. Jadi, untuk nomor 20, ya. Nah, kita tinggal ubah konfigurasinya dengan menambahkan LessCon di atas. Kita coba buat ngerunning. Selesai, terus kita coba jalankan lagi. Oke, kita tunggu benchmarknya. Kalau kita lihat, oh, outnya itu kayak gini. Jadi dia kehubung sama master workernya. Oh, harusnya outnya ini. Kita tunggu. Yang tadi buat hasil outputnya. Oh iya, jadi kalau kita lihat di sebelumnya itu juga outputnya semakin kita run, script 1 kan taksnya 11. Terus pas dijalanin script 2 jadi 12, script 3 18 baru. Jadi semakin banyak PM-nya itu juga task yang dilakukan dari si worker ini akan semakin banyak. Jadi akan semakin memberatkan worker. Jadi tidak efektif seperti yang dikatakan pada nomor 20. Tidak cukup meningkatkan performa. Terus kita tunggu dulu untuk ini. Benchmarknya udah selesai. Jadi kalau kita lihat di sini itu apa namanya workernya itu lebih merata. Jadi dari hasilnya pengujian performanya itu menunjukkan bahwa pendekatan ini memberikan hasil yang lebih optimal jika dibandingkan dengan round robin dalam kondisi tertentu. Jadi LessCon ini berhasil menyelesaikan tes dalam waktu 53,763 detik dan waktu rata-rata permintaan 1,86. Kalau di sini 0,3. Nah, ini hasil pengujian sebelumnya. Terus kalau algoritma response connection itu bekerja dengan cara mengarahkan setiap permintaan baru ke server yang memiliki jumlah koneksi aktif paling sedikit. Jadi beban tambahan saat server lain itu lebih sibuk. Berbeda dengan round robin yang mendistribusikan permintaan secara merata tanpa mempertimbangkan beban di koneksi aktif. Jadi kalau less connection kan kita bisa membagi bebannya lebih seimbang, terutama kalau misalnya permintaannya itu simultan.
Jadi ini pendekatan ini membantu menjaga stabilitas dan memperkecil resiko kelebihan beban pada server tertentu sehingga dapat meningkatkan responsibilitas dalam dan keandalan sistem secara keseluruhan. Jadi hasilnya seperti ini. Mungkin segitu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.